Halo guys, selamat datang di channel Sisi Lain Pekerja. Channel ini membahas tentang sisi lain dari seorang pekerja, dan gue akan share ke kalian tentang hal apapun yang gue ingin share ke kalian. So enjoy this video guys. Jadi dalam kesempatan kali ini gue ingin share ke kalian tentang rumus Excel yang paling sering digunakan dalam dunia kerja. Jadi ini penting banget buat teman-teman yang mau masuk dunia kerja atau baru berencana mungkin belajar Excel. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jadi kalau kalian cari di Google, keywordsnya seperti ini. Jadi banyak banget artikel yang menuliskan tentang betapa pentingnya eh, kita sebagai calon pekerja atau seorang pelajar mungkin bisa setidaknya menguasai dasar-dasar Microsoft Excel. Ini contohnya gue kasih lihat ke kalian banyak banget artikelnya dan gue akan bahas dalam kesempatan kali ini. Jadi di sini gue udah punya file contoh daftar nilai matematika. Jadi ada 10 siswa di sini dan ada nilai latihannya di sini. Gue akan kasih tahu kalian tentang 5 rumus dasar yang sering banget dipakai di dunia kerja atau bahkan biasanya di user test kalau kalian mau masuk kerja. Biasanya kalau jadi administrator, kalian bakal dites untuk rumus-rumus dasar seperti ini. Nah, contohnya gue akan masuk ke rumus yang pertama, yaitu untuk mencari rumus total. Buat yang teman-teman kalian udah familiar dengan Excel mungkin paham, tapi gue akan memposisikan diri sebagai pemula. Jadi untuk nyari rumus total, itu kalian harus ketikkan sama dengan, kemudian sum. Nah, sum ini di sini ada keterangannya. Jadi untuk menentukan total dari beberapa nilai atau dari range tertentu. Kita klik sum. Nah, kemudian tinggal di blok mana aja yang mau di total. Dalam hal ini kan contohnya Alfian Budiman, latihan 1 sampai 4, totalnya berapa? Nah, kalau udah seperti ini, di kurung tutup, kemudian di enter. Ataupun sebenarnya nggak pakai kurung tutup, itu langsung otomatis bisa. Jadi, gua ulang seperti ini. Nggak usah pakai kurung tutup, di enter, bisa juga. Oke. Kemudian ada juga hal yang penting kalau kalian tahu, ini basic banget sebenarnya. Jadi kalau ini kan kebetulan cuma ada 10. Jadi kalau ada 100 siswa atau 50 siswa itu kan nggak mungkin kalian tulis satu-satu. Jadi kalian bisa kopikan rumusnya. Kalian pindahkan kursor ke yang udah ada rumusnya. Kemudian kalian pindahin kursor sampai panahnya berubah seperti ini. Ulangi. Jadi panahnya berubah sampai seperti ini. Nah, kalau udah diklik kemudian di drag ke bawah. Nah, jadi semuanya akan mengikuti rumusnya. Rumus yang pertama tadi kita buat. Oke, berikutnya kita masuk ke rata-rata. Nah, ini juga mungkin sudah familiar buat teman-teman yang udah sering pakai Excel, tapi gue mau share ke kalian. Jadi rumusnya kalau untuk rata-rata adalah average. Sama seperti tadi, di blok aja mana yang mau di rata-rata, kemudian di enter, dan kita pindahin ke sini, kita tarik lagi rumusnya. Biar semua siswa rata-ratanya kelihatan. Setelah itu kita bakal cari nilai maksimal. Jadi dalam latihan 1, 2, 3, 4 ini, contohnya nama siswanya Alfian Budiman, kita mau cari nilai yang paling tinggi dari latihan 1 sampai 4. Jadi rumusnya, kalau untuk cari paling tinggi, nilai paling tinggi adalah max. Tinggal di blok sama, kemudian di enter. Nah, jadi nilai yang paling tinggi, kita bisa cek 776556 adalah 89, itu yang paling tinggi. Sama kita tarik juga. Kalau yang ini kita akan mau mencontohkan tentang cari nilai minimum atau nilai terkecil. Rumusnya yaitu min
sama seperti ini, kemudian di enter. Nah, seperti ini. Tinggal ditarik. Nah, jadi total tadi average, total tadi sum, rata-rata, average, nilai maksimal adalah max, nilai minimum adalah min. Jadi sebenarnya ini adalah 4 fungsi dasar atau rumus dasar, formula dasar yang kalian harus paham kalau kalian mau masuk kerja. Biasanya datanya mungkin tidak sesederhana ini, tapi setidaknya kalian bisa pakai fungsi ini. Jadi nanti kalian ketika ditanya buat masuk kerja, kalian bakal tahu. Nah, ini udah masuk yang lebih sedikit kompleks. Ini biasanya kita masuk ke rumus if, atau dalam bahasa Indonesianya jika. Dalam hal ini, gue akan menjelaskan ke kalian. Jadi ini tambahan. Ini rumus yang sedikit lebih sulit. Jadi menggunakan sedikit logika. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Sebelum gue masuk ke rumusnya, jadi contohnya if ini digunakan jika kita mencari kondisi tertentu. Contohnya, gue pengen mencari dari nilai rata-rata ke 10 siswa ini, gue pengen menentukan nilai kalau dia di atas 75, berarti dia lulus dari 10 siswa ini. Nilai rata-ratanya ya. Kemudian kalau di bawah 75, dia nggak lulus. Nah, itu gimana caranya? Dalam hal ini gue akan jelasin. Jadi ini pas banget buat pakai rumus if. Jadi ini biasanya dipakai juga buat guru-guru atau dosen mungkin ya. Guru-guru yang mau kasih nilai ke anak-anaknya, ini bisa banget dipakai untuk menentukan dia lulus apa enggak. Contohnya seperti file yang gue buat di sini. Kita akan coba langsung. Kita pindahin kursornya ke sini, kemudian diketik if. Nah, kemudian di sini ada panduannya sih sebenarnya. Jadi logical test, value, kalau benar, kalau salah. Jadi yang pertama nilai mana nih yang mau dicari. Dalam hal ini kan gue mau arahin ke rata-ratanya. Nah, jadi gue mau buat kalau rata-ratanya di atas 75, berarti dia lulus. Kalau di bawah 75, berarti dia nggak lulus. Jadi rumusnya kayak gini. If ini I5, titik koma, ini ada penjelasannya value if true, jadi nilai kalau benar. Jadi kondisi pertama. Jadi gua hapus lagi. Jadi kalau I5-nya di atas 75, 75-nya dalam hal ini kan udah ditulis ya, KKM-nya di sini. Tinggal diklik aja. Nah, jadi kalau I5 lebih besar daripada O2, titik koma, kutip, nah ini lulus. Kutip 2 lagi. Nah, kutip ini adalah fungsi dari print atau apa sih hasilnya kalau misalkan logika yang pertama ini dijalanin. Jadi contohnya kalau misalkan si I5 ini lebih besar daripada O2, maka dia akan berubah nanti. Jadi tulisannya atau di printnya di sini lulus. Nah, kemudian titik koma lagi. Jadi kalau itu kan logika yang pertama. Logika yang keduanya, jika nggak memenuhi syarat yang pertama ini, berarti nggak lulus. Tip 2, tidak lulus. Tip 2 lagi. Jadi sebenarnya logikanya, kalau if itu posisinya kita nggak perlu nulis. Contohnya, kan gue mau cari yang di bawah 75 ya. Jadi kita nggak perlu lagi tulis lagi if I5 yang di bawah O2. Jadi sebenarnya nggak usah. Karena logikanya kan cuma ada 2. Kalau dia memenuhi logika yang pertama, dia udah lulus. Kalau dia nggak memenuhi logika yang pertama, nah itu tinggal sisanya aja. Kalian mau print apa atau kalian mau tulis apa. Kalau udah gini, tinggal kurung tutup, kemudian di enter. Kita besarin dikit. Nah, ini kan nggak lulus karena dia 72. Nah, udah kayak gini rumusnya, ya kita tinggal tarik aja. Nah, mana ini? Nah, karena
eh, ini kan harusnya 57 kan dia gak lulus ya. Tapi kita cek rumusnya. Nah, ternyata kalau kita tarik kayak tadi, dia itu ngikut. Maksudnya ngikut apa? Jadi I5-nya ikut turun, kemudian O2-nya ikut turun. Contohnya seperti ini. Nah, I6 O3, kemudian I7 O4. Nah, kita kan mau buat si KKM-nya atau si O2-nya ini kan tetap ya. Jadi tetap ke sini semua ngarahnya. 72 ke sini, 80 sorry ke sini. Itu gimana caranya? Di KKM-nya atau di O2-nya diklik di sini, kemudian diklik atau diketik di keyboard itu ketik F4. Nah, ada tanda dolar seperti ini untuk memfungsikan atau berguna untuk si nilai O2-nya akan konstan atau tetap. Jadi dia nggak akan ngikut kalau kita tarik rumusnya. Kita akan buktikan, kita enter. Nah, kita akan cek dulu. Nah, tetap ke O2 karena dia pakai dolar. Sekali lagi dolar ini buat biar ketika kita tarik rumusnya dia nggak ikut turun. Tadi kan pas ininya ditarik dia I6 terus ininya O3. Jadi ini kalau ditarik kalau pakai dolar dia tetap O2. Jadi konstan nilai itu. Kita cek satu-satu. Ini tetap ke O2 semua. Nah, udah. Jadi kalau untuk menentukan lulus nggak lulus kayak gitu. Jadi sebenarnya ini kan kondisinya dua. Yang pertama kalau sekali lagi kalau misalkan dia di atas 75 dia lulus. Kalau dia di bawah 75 dia nggak lulus. Sebenarnya banyak lagi untuk kombinasi dari rumus if. Ini kan cuma ada dua kondisi. Bisa juga dikombinasikan dengan beberapa kondisi. Itu tergantung dengan kebutuhan. Itu aja dari gua di video kali ini. Mudah-mudahan 5 rumus dasar ini bisa membantu kalian masuk ke kantor yang kalian inginkan. Dan kalau ada request silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen video ini sekali lagi. Dan nyalain jangan lupa tombol notifikasinya. Sip, sehat-sehat buat kalian semua. Thank you.